Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke, lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Yeay, hari ini aku ulang tahun. Nonton sampai habis soalnya aku mau kalian nemenin aku buat unboxing kado-kado aku. Ciluk bah, kaget nggak? Wah, hari bisa tebak nggak nih? Pertama, ini ada kado buat autor kita tercinta, Tifa. Wah, ternyata dapat blazer guys. Mewah banget. Terus karena udah kerja keras dapat surprise lagi deh. Autor kita sampai bengong guys. Thank you. Toko emas berjalan cek. Asik, kado buat aku. Kira-kira apa ya? Wah, cakep. Hampir aja nyungsep guys. Ada gambar beruangnya guys. Lucu banget. Wah, senang banget aku tuh. Kado aku masih ada satu lagi guys. Aduh, cakep banget sampai dipitain gini. Apa ya? Masih ada kotaknya guys. Wah, parfum. Celo juga kebagian loh. Lihat, ada kwek-kwek. Apa lagi nih? Wah, miau. Toko kulkas juga kecipratan jatah guys. Dia dapat jaket yang super keren. Tuh, kalian nilai sendirilah ya desainnya. Dari skor 1 sampai 10 kira-kira berapa guys? Mantap. Terakhir ada mainan kesukaan Elliot. Birthday, yes. Happy never. Come on, don't feel like a day. It's all about you. Every day is all about me. This one just comes with cake and a bad song. Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya bu, kita berangkat besok naik bis. Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memandang lekat mainan dis favorit anaknya, dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka, yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing bis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Apa? Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, sang Pam, sang pemimpin stasiun, dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Pam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia.
Maksudnya? Serta Pam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah denger cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang, berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Ih, lucu banget. Ini beneran dibuang. Padahal masih bagus begini loh. Sayang amat. Apaan tuh? Kok kayak boneka santet? Anak aja. Tapi mirip Boy sama lo. Cantik kan? Bejir. Iri bilang, bos. Yuk ikut aku. Juliet, nilai kamu turun terus. Kalau begini, kamu bisa-bisa nggak naik kelas. Apa? Nih, Kamu kan tahu aku nggak suka rasa ini. tapi di kantin tadi sisa. Dasar nggak peka. Terserah. Kok dia malah pergi sih? Aku pulang. Juliet, sore kali kau pulang. Tiap-tiap hari kerjanya main HP terus. Tengok tuh anak tetangga, sudah bisa cari uang. Berisik ah. Kau itu melawan terus. Mending dulu mama buang kau ke sungai, biar dimakan buaya. Kenapa sih semuanya pada jahat sama aku? Enaknya jadi kamu. Gak usah belajar. Gak berantem sama pacar. Gak dibanding-bandingin sama orang tua. Aku pengen jadi kayak kamu. Juliet. Nah ini mama belikan seblak pedas. Seblak? Mau. Makasih ma. Aku sayang sama mama. Ah bisa saja kau. Kalau kau manis begini kan mama senang. Kenapa aku nggak bisa bergerak? Juliet, maaf ya soal tadi siang. Jangan ngambek lagi. Kita pergi nonton yuk. Snow, dia bukan boleh. Kamu tunggu bentar ya di bawah. Aku siap-siap dulu. Oke. Katanya kamu mau jadi kayak aku. Permintaan kamu udah terkabul kan? Tapi kok kayaknya kamu gak senang sih? Apa? Enggak, aku gak mau begini. Hah. Selamat tinggal. Wah, lucu banget. Ini pertama kali saya masuk kelas ini ya. Saya absen dulu biar kenal muka-muka nggak ada alak kalian. Makaroni. Maaf Bu, Monica Bu. Siapa lagi nih? Donat. Bu, maaf. Ronald. Nama saya Ronald, Bu. Terus catering. Oh, ini mamanya pasti punya usaha makan catering ya. Bu, maaf namanya Catherine. Maaf ya. Kayaknya kacamata saya ketukar ini. Soalnya kemarin saya habis berenang di sungai. Jangan bilang tuh kacamata renang. Ya, lanjut. Paramex. Paramita Bu. Oh alah. Oke lanjut. Ini kenapa nama kalian nama makanan semua ya? Duh, gak enak perasaanku nih Bah.
Sereal. Serena, Bu. Tuh, kan Serena. SSRRE-Nana. Serena. Serena bukan sereal. Makanan bergizi seimbang. Siap santap, siap pagi.